Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumal jum'ah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, Bapak, para bapak, jamaah majelis taklim sholat nahar, para asatiz, tokoh masyarakat, orang tua kami. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita ibadah di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan rutinitas kita pada pagi ini, yaitu muzakarah ilmu fikih yang insyaallah akan kita buka kitab Irsyadul Anam karangan Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bacaan kita pada pagi ini yaitu di halaman 20, 8 baris dari bawah. Pasal perihal sembahyang Jumat. Walal musannif As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya berkata, pasal bermula ini suatu pasal perihal di dalam menjelaskan sembahyang Jumat. Jadi pasal perihal sembahyang Jumat. Jadi pasal ini menerangkan masalah sembahyang Jumat. Salat Jumat. Bermula bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu ain. Jadi hukum salat Jumat, hukum sembahyang Jumat itu fardu. Fardunya fardu ain, perorangan, bukan berkelompok, perorangan. Buat siapa? Atas tiap-tiap laki-laki.
Jadi buat orang laki khususnya, di mana di firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila telah diseru, telah dipanggil disolati untuk sholat, min yaumil jum'ati, melaksanakan sholat fardu pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah tinggalkan. Jadi jangan kita lambat-lambatin, bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena Jumat adalah hari raya umat Islam buat laki-laki. Sayyidul Ayyam, yang disabdakan oleh Nabi, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat, rajanya hari yaitu hari Jumat. Rajanya bulan Ramadan. Ya, itu ada kelebihan-kelebihannya. Kita bersegera itu mandi. Kata Nabi, man iktasala yaumal jum'ati, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, sebelum dia melaksanakan dia mandi, niat tuh nawaitul ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Niatnya ketika air nyampe di kepala, saya niat mandi pada hari Jumat karena Allah Ta'ala. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau laki-laki dua, niat lagi yang kedua, nawaitul ghusla di sholati fardhu Jum'ati lillahi ta'ala. Niatkan hati kita, saya niat mandi untuk melaksanakan sholat fardhu Jumat karena Allah. Jadi kita bekali diri kita. Ya. Kenapa kita mesti mandi? Karena hukumnya fardhu ya, sunnah muakkadah, hampir mendekati daripada wajib. Kalau seandainya di dalam negeri Jumat, ketika melaksanakan sholat Jumat ada yang tidak mandi Jumat, maka ya itu tidak gugur. Ya. Artinya mereka masih ada dosa. Gitu. Tapi kalau ada satu orang umpamanya khotibnya mandi Jumat, ya semuanya gugur. Jadi kalau di dalam satu negeri sholat Jumat jamaah itu 40 orang, nggak ada yang mandi Jumat, ya semua kebagian dosa. Gitu. Jadi harus ada satu yang menggugurkan, namanya ya hukumnya fardhu kifayah, sebut sunnah muakkadah. Nah, jadi kalau dia mandi hari Jumat, ya apa kata Nabi? Ya, di sini dikatakan kafarat anhu junubahu wa khotoya, maka Allah gugurkan, ya
Allah tutupi daripadanya itu siman junubahu akan dosa-dosanya wa khotoyahu dan kesalahan-kesalahan. Itu disunahkan. Jadi Allah tutupi, kalau kita Allah buka ya, kesalahan-kesalahan kita banyak banget. Ya kan? Aib-aib kita kalau andainya Allah buka ngubuk kali ya. Kagak gitu. Ya kan? Sama kayak saya dulu kayak ngomong banyak, jangan dikira gak ada dosanya. Manusia itu gak lepas daripada dosa. Yang gak pernah berbuat dosa cuma malaikat. Ya, yang bikin dosa terus siapa? Setan. Dia mau gak pernah ibadah. Mana ada dia? Ya kan? Ini. Jadi sembahyang Jumat itu hukumnya fardu ain atas tiap-tiap laki-laki. Balik yang sudah balik. Merdeka artinya mampu. Dia bisa sampai ke tempat masjid untuk melaksanakan sholat fardu Jumat. Bagaimana kalau bepergian? Gak wajib. Ya. Tapi kalau dia mau melaksanakan boleh. Ya, umpamanya musafir dia keluar sekedar ukuran 80 marhalah, ya 85 km. Dia bepergian jauh keluar dari mulai sebelum subuh dia berangkat. Jumat dia udah ada di kampung luar. Ya, pulang-pulangnya 3 hari gitu. Nah, maka dia tidak berkewajiban sholat Jumat. Bermula lagi bahwa pahala sembahyang Jumat ya, ada lewat jadi tidak. Bermula bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu ain atas tiap-tiap laki-laki, atas orang laki-laki, tidak wajib bagi orang perempuan. Balik yang sudah balik, artinya sudah dewasa. Merdeka artinya merdeka itu mampu. Mukim, artinya mukim itu tempat tinggal di sini. Kita punya KTP di sini, namanya mukim. Itu wajib. Ya. Dalam kitab lain ada mustautin yang memang sudah asli. Itu. Pokoknya dia tinggal di sini kayak saya ini udah 5 tahun di sini nih, berarti salat kewajiban Jumat saya di sini. Gitu. Bagi mukimin. Bermula lagi bahwa pahala sembahyang Jumat terlalu amat besar. Jadi pahalanya juga sangat besar. Ya, karena setiap hari-hari yang memang diistimewakan oleh Allah, maka hari itu adalah hari yang berlipat-lipat ganda. Manja bil hasanati falahu ajru amsalih. Ya. Barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, maka ganjarannya adalah 10 kebaikan. Terutama di hari Jumat itu. Ya, di hari Jumat. Di antaranya. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam. Bahkan dikatakan dalam sabda Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata min ghairi ujrin. Siapa orang yang meninggalkan Jumat min ghairi ujrin dengan tidak uzur.
artinya nggak ada halangan, sehat. Ya, makan nambah, tapi mampu untuk jalan ke masjid, tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana tuh? Fal yatasaddaq bidinarin. Maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar. Fa illam yajid, maka apabila tidak memperoleh ya panisku dinar, maka setengah dinar. Dalam hadisnya di dalam kitab Babul Hadis dijelaskan, nggak ujur yang nggak sholat Jumat, ini kan nggak tanggung kerjaan, ya bahkan sampai begitu datang paling udah komat. Ada yang kayak gitu, padahal pahalanya besar. Orang yang pertama datang itu pahalanya seperti dia bersedekah dengan 1 unta merah, 1 ekor unta merah. Orang yang datang kedua sama juga dia berkorban atau bersedekah sapi. Orang yang datang ketiga sama juga dia berkorban atau bersedekah seekor kambing. Keempat terus makin lama makin kecil, ada seekor ayam, 5, 6 seperti ya bersedekah telur, ya bikin banyak bikin kecil. Iya makanya kayak gitu fadilahnya itu Jumat. Bahkan siapa orang yang sholat 3 kali, dia meninggalkan sholat Jumat, mantaroka salasa. Siapa orang yang meninggalkan sholat 3 kali hari Jumat, kemudian tahawuna biha, kemudian dia itu ya maka ya, Allah itu bahasanya apa ya disebutnya, mencaplah hatinya ini sebagai orang yang munafik. Mantaroka salasa Jumatin, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, min ghairi ujrin, dari tidak ada ujur, kutiba, maka ditulis bagi itu siman minal munafikina, daripada orang-orang yang munafik. Itu kalau udah Allah catat tulis orang yang munafik, ya repot kalau udah dicap. Ini salah satu keterangannya dosanya sangat besar. Jadi pahala sembahyang Jumat terlalu sangat besar, dan dosa meninggalkan Jumat pun terlalu amat besar. Mengerjakan sholat pahalanya besar, sebaliknya yang meninggalkannya pun dosanya juga besar. Saya sering perhatiin gitu, ya, apalagi di masjid, ya, anak-anak nggak terpelihara, bukan anak-anak aja, bawa bapak ngobrol di masjid, lagi khutbah khotib. Ini ngobrol main HP. Pada di situ sudah Nabi katakan, man yatakallama dunya fil masjid, siapa orang yang berkata-kata di dalam masjid dikala dunia, dengan perkataan dunia, ngomongin dunia,
ngomongin pekerjaan, ya. Ahbatallah, maka menghapus Allah amalnya itu si orang arba'ina sanah selama 40 tahun. Cuman ngobrol doang, ya. Khotib lagi menyampaikan khutbah, dia nggak dengerin, ngobrol. Dia ngobrol asik deh, ada main HP. Ya, ada pernah nemuin nggak? Ngobrol main HP. Iya. Itu orang-orang kerja. Orang-orang yang kerja kayak gitu. Ya. Itu ahbatallah, maka menghapus Allah, ya, menggugurkan Allah amalnya arba'ina sanah 40 tahun. Kira-kira kita bisa sampai nggak tuh ibadah kita 40 tahun? Ya kan, cuma karena ngobrol, karena keterbatas ilmu pengetahuan ya begitu. Dianggap sholat sekedar sholat. Ya. Kayaknya di situ kan dikatakan, fa idza qudiyatis sholata fantashiru fil ardi. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi. Kalau udah selesai, baru udah kerja lagi, nggak apa-apa. Main HP lagi ya nggak apa-apa. Kali kerjanya pakai HP ya namanya juga. Nah, ya kan? Itu kan salah satunya gitu. Ya. Wabtagu min fadlillahi, maka carilah karunia Allah. Di situ rezeki udah Allah kasih. Jadi jangan takut ketinggalan rezeki hanya karena mendapatkan panggilan Allah. Gitu. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa dzkurullah, dan ingatlah Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Ya, ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Jadi kita harus bagi-bagi waktu, mana untuk ibadah, mana untuk bekerja, mana untuk kita tidak santai, kan gitu. Kita harus cerdas, terutama dalam masjid. Al masjidu baitul taqillah. Masjid itu tempat orang yang bertakwa. Ini sekarang enggak. Masjid itu tempat nyari duit, bisnis. Itu sekarang. Ya. Masjidnya bagus, ya, banyak donatur yang memberi, isinya kosong. Berlomba-lomba dalam hal membangun. Ya. Jadi bermula lagi bahwa pahala sembahyang Jumat terlalu amat besar, sangat besar, dan dosa tinggal Jumat pun terlalu amat besar. Dan jikalau berturut-turut tinggal Jumat 3 kali dengan tiada ujur, artinya nggak ada halangan, badannya sehat, dia nggak sholat Jumat, maka jadi munafik. Ada keterangan kitab, ya kan? Jadi munafik dia. Munafik apa sih? Apabila dia berkata, dia ngomongnya dusta, bohong. Apabila berjanji, dia mengingkari. Apabila dipercaya, dia khianat. 3 itulah cirinya. Kalau sampai ada salah satu dipegang sifat itu oleh manusia, maka itu dikatakan munafik. Itu. Pama dia tukang bohong ngomongnya.
cirinya udah. Kan? Oke, sumpah palsu lagi gitu. Bermula jikalau suatu dusun atau suatu kampung yang mudah berkumpul atau gampang ngumpulinya orang-orangnya. Bermula jikalau suatu dusun atau suatu kampung yang mudah, yang gampang berkumpul orang-orangnya di dalam satu masjid. Ini gampang nih ngumpulinya di dalam satu masjid. Maka tiada harus berbilang Jumat. Artinya tidak ada boleh ada Jumat selain masjid itu. Berarti bagaimana kalau dalam satu kampung ada dua masjid? Nah itu yang jadi masalah, masjid Jiron namanya, pemecah belah umat. Ini kan kata kitab, bukan kata saya. Jadi pemecah belah umat. Ada masjid satu penuh juga belum, masih muat, luas masih, bikin diriin masjid lagi. Maka dikatakan itu masjid Jiron, masjid pemecah belah umat. Tanggung jawab dia. Berani bikin masjid, berani bertanggung jawab. Begitu kok. Ini kan gitu ya. Nah, coba paham ya. Bermula jikalau suatu dusun, kalau seandainya suatu dusun atau suatu kampung yang mudah, yang gampang berkumpul orang-orangnya di dalam satu masjid, maka tiada harus berbilang masjid. Jadi maka tiada boleh berbilang Jumat. Jadi nggak boleh ada Jumat itu sampai 2, 3. Harus berbilang kan banyak. Gitu kan? Kecuali ada pembatas yang membolehkan, seperti contohnya umpamanya ini masjid. Kemudian orang sono nih seberang, ya nggak punya masjid, dia mau nyebrang kemari, nggak bisa, ada kali. Nah itu namanya menghalang. Itu maka dia boleh bikin masjid lagi di sana. Atau seperti di sini, kemudian sono seberang jalan raya, ya kan, rel, kereta api. Nah, kemudian di sana mau sholat kemari, nah dia harus melewati rel ataupun jalan raya, kan ngeri, maka boleh dia itu mendirikan masjid lagi. Saya di Citayam, masjid yang saya sekarang ini Al-Ghazali, mendirikan masjid itu harus musyawarah dari 4 penjuru. Ya. Dipanggillah di situ ulama dari kecamatan, termasuk Kiai Damanhuri Al-Kalimiyah sebagai tokoh, ya, lurah hadir, camat hadir menyaksikan peresmian. Dipanggillah dari 4 penjuru nih. Masjid yang ada di sebelah kanan Nurul Falah, masjid yang ada di sebelah Kulon Al-Barokah Stasiun, masjid yang ada di sebelah kiri itu At-Taqwalil Alamin, dipanggil sepupunya, sebut TKM. Terus masjid dari sebelah sana tuh berarti utara, pokoknya utara, timur, barat, selatan itu 4 masjid Al-Hidayah, panggil, kumpul.
Ini mau mendirikan masjid nih bagaimana? Rembuk punya rembuk, karena penduduk udah banyak, boleh mendirikan itu masjid. Dengan ada di situ MUI, camat, lurah, kemudian ada toko, Haji Damanhur datang, barulah terbentuk masjid. Sampai sekarang ada namanya Yayasan Imam Al-Ghazali atau disebut Masjid Al-Ghazali. 2011 kalau nggak salah. Nah, itu caranya kayak gitu. Jadi tidak dikatakan masjid haram. Jadi nggak boleh di sini dibilang maka tiada harus, maka tiada boleh berbilang Jumat. Adapun jikalau sukar, kalau susah berkumpul di dalam satu masjid. Andai umpamanya penduduk itu udah rame, penuh, maka boleh 2 masjid. Kalau susah berkumpul, kalau dulu kan jauh, makanya orang-orang dulu kan ya karena saking jauhnya itu masjid, nungguin lama ngumpulin. Kan kalau Imam Syafi'i 40 orang, 40 orang yang ngerti, yang tahu ilmunya, nggak termasuk anak kecil. Nggak ada hitungannya anak kecil. Bahkan dalam satu riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berilmu, yang nggak tahu rukun sembahyang berarti dia belum ngerti. Cuman dalam kitab ini tidak dimasukkan ke situ. Cuma dikatakan balik Islam dan akal 40 orang itu. Semuanya dengerin satu itu, Pak. Tahu ilmunya, ngerti ilmunya, rukun khutbahnya, gitu kan? Bisa ya? Enggak sembarangan. Jikalau susah berkumpul di dalam satu masjid, maka boleh 2 masjid. Dan jikalau tiada bisa 2 masjid, maka 3 masjid. Itu dengan sekedar aja, sekedar kebutuhan, ya berbilang masjid itu. Kenapa? Karena wujud tiada muat, karena penuh. Tapi kalau ini satu aja belum penuh, udah mendirikan masjid lagi, nggak boleh. Ya kan gitu. Ini wujudnya gitu. Coba kalau kita pahami nih di baris keempat dari bawah. Adapun jikalau kalau susah berkumpul, susah kumpulnya di dalam satu masjid, maka boleh 2 masjid. Dan jikalau tiada bisa, ya 2 masjid, maka 3 masjid, yaitu dengan sekedar hajat, ya kebutuhan berbilang masjid itu. Dari karena ujur dan karena ada halangan. Apa ujurnya? Tiada muat atau terlalu jauh hingga dapat masyaqah sampai hingga membuat susah gitu. Ya. Dan tiada terganggu tetangga. Tak makanya tak kalau masjid Biro warga nggak ada yang tahu masjid apa Biro ya. Terus kita sholat di situ gimana tak? Siapa maksudnya? Ngulang Jumat, ngulang zuhur. Ngulang zuhur ya. Kalau nggak tahu. Nanti ada di sini keterangannya di bawah. Ya, syarat-syarat Jumat.
Ada perkataan qaul qadim, ada perkataan qaul jadid dari Imam Syafi'i. Nah, ini perkataan qaul qadim. Ya. Sehingga dapat masakoh, sehingga dapat repot, kesusahan tidak tertanggung. Artinya masyarakat ini udah satu masjid itu udah penuh, nggak muat, ya kan? Nah, boleh lah dia bukan masjid lagi. Oh, ini nggak muat lagi, penuh. Apa? 2 atau 3 masjid. Kalau penduduknya ya banyak dan itu membuat repot umpamanya. Adapun orang-orang suatu dusun, suatu kampung yang tiada cukup 40 orang, maka jikalau dapat kedengaran azan Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40 orang. Ini ada Jumat, ya. Kemudian jumlahnya kurang dari 40, ya kan? Maka jikalau dapat kedengaran azan Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40. Nah, ini yang kurang yang 40 itu, maka wajib atas yang kurang itu datang bersembahyang Jumat di tempat yang cukup 40 itu. Berarti yang kurang dari 40 menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Kalau pendapat imam yang lain sih mungkin ada yang membolehkan, kayak waktu lagi pandemi, ya kan? Lagi apa namanya? Dulunya nggak ada Jumatan. Nah, kita pakai itu qaul qadim, perkataan ya. Ini dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Rafi'i yang berkata berempat boleh. Imam khatib 1, terus Bilal sama muadzin 2, makmum, jadi 3 sama Bilal. Apa? Kenapa masyarakat? Ada kesusahan, ada musibah. Cuma kita harus taklid kepada Imam Rafi'i yang membolehkan sholat Jumat 4 orang. Kalau tahu ilmunya apa? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Tapi kalau penjelasan di sini mazhab Imam Syafi'i, dia harus cukup 40 orang, nggak boleh kurang. Maka jikalau dapat kedengaran azan Jumat dari tempat Jumat yang cukup 40 orang, maka wajib atas yang kurang dari 40 itu datang bersembahyang Jumat di tempat yang cukup itu. Jadi nyamperin sana yang banyak ya. Daripada sholat enggak harus ngulang johor. Sholat Jumat ngulang johor. Dan sama aja sholat 2 kali. Adapun jikalau tiada kedengaran azan Jumat, maka afdolnya, utamanya mengerjakan Jumat mengikut qaul qadim. Nah, qaul itu perkataan qadim terdahulu bagi Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya. Nah, kalau umpamanya dia itu mengerjakan Jumat mengikut qaul qadim. Ya. Kalau misalnya dia itu nggak kedengeran nih azan dari yang masjid yang cukup 40 orang, ya kan? Nah, terus dia kurang dari 40, ya. Kalau mengikut qaul jadid dari perkataan Imam Syafi'i qaul jadid, maka tidak boleh kurang dari 40. Tapi perkataan qaul qadim boleh kurang dari 40.
Jadi harus takdir lagi ntar. Ada Imam Rafi'i itu. Jadi mengikut qaul qadim. Paling utama yang mengerjakan Jumat mengikut qaul qadim bagi Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya. Nah ini diantaranya tadi Imam Rafi'i. Tetapi dengan ikhtiar mengulangkan zuhur. Sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat karena jumlahnya kurang dari 40, maka dia nanti sholat mengulang lagi, mengulang zuhur gitu. 2 kali. Kan capek. Iya kan? Gitu. Ini perkataan qadim ya. Bagi Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya, boleh dan dia mengerjakan ya jumlahnya 40 orang kurang, tetapi dengan ikhtiar. Nah ikhtiar itu kehati-hatian mengulangkan zuhur ya sehabis Jumat adanya. Ya. Pilih yang mana? Yang afdal Jumat langsung nggak ngulang lagi, apa yang Jumatnya kurang itu aja dah. Ya. Karena kalau kita lihat kan, ya masjid-masjid sekarang jarang membahas ilmu fikih. Yang dibahas Quran. Ya kan baca, tahfiz, itu hatam. Tapi fikihnya jarang, tauhidnya juga jarang. Ya ini membuat pelajaran kita. Ya, jadi kita dalam hal ibadah itu harus hati-hati, jangan sampai ibadah kita ini nggak diterima. Gitu. Apapun bentuk ibadah itu harus kita tahu ilmunya, karena dalam kitab ya, salah satu di ulama mengatakan faqulu man bi ghairi ilmin ya'mal. Tiap-tiap orang yang ibadah tak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu ditolak, artinya tidak diterima. Kan kita kalau seperti kayak orang kerja nggak dapat gaji, kira-kira bagaimana? Enak nggak? Ya. Kerja dan dapat gaji. Nanti tinggal lanjut lagi adapun syarat Jumat belum ngopi nih. Wallahualam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.